Halo guys, kembali lagi bersama aku, Grandika Studio. Nah, gimana nih perkembangan channel kalian minggu-minggu belakangan ini? Apakah subscribernya udah nambah atau viewersnya udah tambah banyak? Soalnya kemarin tuh aku baca-baca di video aku yang terakhir ada yang bilang gini, Kak, gimana sih aku udah lakuin untuk bikin thumbnail yang bagus, habis itu aku juga udah lihat jam tayang aku udah sering upload video, tapi viewers aku sama subscriber aku nggak nambah. Oke, nah aku itu selalu bacain komen kalian. Ada yang untuk jadiin saling tambah subscriber, ada juga yang curhat, ada juga yang support. Aku terima kasih banyak kepada kalian karena udah komen di video aku, udah like, udah nonton video aku. Nah, jadi sekarang aku mau sharing kepada kalian apa yang aku lakukan 15 hari terakhir ini supaya viewersnya terus nambah dan juga subscribernya itu udah alhamdulillah udah 150 lebih. Oke, nah aku itu tipe orang yang selalu melihat perkembangan channel YouTube aku. Dari awal aku upload video tentang editing foto sampai yang terakhir kemarin untuk melihat 4000 jam tayang. Nah, setelah aku upload video atau aku selalu lihat perkembangan channel YouTube aku bisa menyimpulkan apa aja tips-tipsnya supaya viewers kalian tuh nambah 2 kali lipat dan juga subscriber kalian tuh bertambah cepat tiap minggunya. Jadi, untuk kalian yang ingin tahu apa aja sih yang aku lakuin supaya subscriber aku itu bertambah cepat dan juga viewersnya 2 kali lipat, jangan skip dan juga lihat sampai akhir ya. Jangan sampai kalian ketinggalan info-info yang penting. Tips yang pertama yaitu kualitas video kalian. Meskipun kalian ngerekamnya pakai HP atau pakai kamera itu tambah lebih bagus ya nggak apa-apa. Untuk yang pakai HP nggak apa-apa, pasti bisa mendapatkan kualitas video yang bagus. Aku aja ini sekarang ngerekamnya pakai HP. Untuk kalian yang masih ngerekam menggunakan HP nggak apa-apa. Jangan sampai aku ngerekam pakai HP kualitasnya nggak mungkin bagus, itu enggak, karena aku juga ngerekam pakai HP dan kualitasnya lumayan bagus. HP zaman sekarang tuh nggak kalah bagus dengan kamera-kamera yang harganya mahal, karena HP zaman sekarang tuh pasti mengeluarkan fitur-fitur ataupun pixel-pixel kamera yang besar untuk mendapatkan video yang bagus. Nah, salah satunya untuk kualitas video yang bagus itu bukan hanya kamera atau HP yang kalian gunakan untuk mengambil gambar atau mengambil video, bisa juga dari audionya kalian bicara ini. Kalau seandainya kalian bicara di ruangan yang bising atau di banyak orang yang banyak ngomong, itu pasti kualitas videonya jelek. Jadi aku itu biasanya pakai headset ini. Aku pakai headset ini karena apa? Karena aku belum punya sound untuk aku bicara yang bisa aku salurkan ke HP. Dan itu aku pakai headset ini, itu headset bawaannya dari HP-nya langsung. Aku nggak beli headset lagi, aku pakai headset bawaannya dari HP dan itu alhamdulillah kualitasnya saat aku dengar juga bagus, nggak bising ya. Oke, pada poin kualitas video ini tidak hanya dalam HP apa atau kamera apa yang kita gunakan untuk merekam, tapi dalam pencahayaan juga itu sangat penting ya. Jadi kita usahakan saat kita mengambil video ini pencahayaannya itu langsung kena sinar matahari. Jadi pasti orang yang lihat tuh suka karena kayak jelas semuanya gitu ya. Kalau seandainya kita ngerekam malam-malam nggak apa-apa, kita bisa gunakan lighting tambahan supaya cahaya itu bisa bisa masuk ke kita langsung. Jadi kalau orang lihat itu jelas gitu, jangan yang remang-remang. Kalau ini aku ngerekamnya ini langsung ke depan matahari gini, jadi sebelah aku ini jendela, jadi ini langsung kena sinar matahari, jadi kan hasilnya ini bagus, jadi orang yang lihatnya itu suka dan juga dia pasti apa ya, kelihatan lah kualitas video yang bagus itu. Setidaknya itu gambarnya jelas, pasti orang itu suka lihat. Kalau gambarnya itu jelas, pencahayaannya bagus, tidak remang-remang, itu pasti orang bakal ngelihat. Nah, kalau seandainya kalian tidak ada tempat di rumah kalian untuk dapat pencahayaan yang bagus, bisa gunakan dengan center HP-nya ibu kalian, HP-nya kakak kalian, itu nggak apa. Jadi suruh kalian minta tolong kepada kakak kalian atau teman-teman kalian itu untuk kasih lighting cahaya ke kita, jadi kayak cahaya itu masuk semua ke kita gitu, jadi orang yang nonton tuh seneng, kayak jelas gitu, kita bicara juga jelas dan juga wajah kita itu jelas, orang yang nonton tuh jadi suka. Nah,
Oke, dalam kualitas video ini aku ambil 3 poin ya. Yang pertama, kamera itu sendiri atau alat yang kalian gunakan untuk merekam itu jangan sampai goyang juga. Terus habis yang kedua, audio yang kita gunakan atau suara kita jangan sampai kita ngerekamnya banyak orang, terus banyak orang yang bicara jadi bising. Terus yang ketiga itu pencahayaan juga harus masuk ke kita semua. Kalau nggak ada tempat yang dapat cahaya matahari, kalian bisa menggunakan senter dari HP atau senter senter itu ya. Jadi dalam kualitas video ini aku kasih 3 poin ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tips yang kedua. Nah, tips yang kedua ini aku masukkan dalam proses editing video. Why? Kenapa editing video? Karena gini guys, orang itu nggak mau monoton melihat wajah kalian terus, pasti bosen. Apalagi yang kalian sampaikan itu mohon maaf nggak seberapa penting seandainya gitu, orang kan pasti males gitu lihat wajah kalian, orang itu bicara apa gitu kan. Nah, aku kasih editing video ini dalam tips yang kedua. Kenapa? Karena kalian bisa tambahkan contohnya tambahkan kayak nama channel kalian dimanapun, terus habis itu kalian bisa tambahkan sosial media kalian bisa tambahkan subscribe, like, comment seperti yang artis-artis gunakan itu. Terus kalian juga bisa tambahkan seandainya ada sesuatu yang penting atau sesuatu yang lucu, kalian juga bisa cantumkan dalam editing video itu. Editing video itu sebenarnya bukan cuma hanya di saat kita ngomong terus kita tulis, enggak, tapi di audio atau sound effect kayak seandainya kaget dedeng gitu, seandainya gitu. Terus kalau ada yang lucu, kalian kasih sound effect ketawa atau kasih sound effect yang lucu-lucu, itu bisa nambah kayak orang itu mau nonton video kalian tuh tertarik karena loh ini videonya diedit dengan bagus gitu. Nah, aku itu sendiri ngeditnya itu masih pakai KineMaster dari HP. Aku belum edit di laptop karena aku masih nyaman aja edit di HP dan enak juga, bisa langsung diupload itu. Tapi di KineMaster itu sudah banyak sound effect yang gratis. Terus habis itu yang menurut aku juga sound effectnya itu nggak kampungan ya, jadi kayak modernnya, nggak modern, maksudnya sound effectnya itu cocok lah kalau kita mau pakai. Ada juga yang tepuk tangan, ada juga efek yang ketawa, ada juga efek gitar, jadi banyak banget. Aku bukan mau sarankan pakai KineMaster, aku cuma curhat aja. Yang aku gunakan selama ini tuh pakai KineMaster. Dia itu menurut aku akhir-akhir ini editing aku ya lumayan lah ya. Dari video aku yang pertama, sekarang itu editing aku udah lumayan, meskipun butuh waktu yang lama untuk ngedit, tapi nggak apa-apa karena itu namanya juga proses. Jadi aku tuh kadang kalau habis bikin video mau ngeditnya itu males, karena aku tipe orang yang kalau ngedit itu rapi ya, kayak pendetailnya itu pasti aku perhatikan. Jadi aku tuh kalau ngedit itu bisa lama, kayak bisa sampai 4 atau 5 jam karena aku juga bikin video sendiri, edit sendiri. Jadi tapi itu tuh kayak bikin kita tuh seneng gitu. Kalau kita udah edit, kita bisa tayangin di YouTube dan banyak yang nonton, itu kayak videoku akhirnya ada yang lihat gitu. Jadi di editing ini aku kasih poin yang pertama itu sound effect tambahan. Yang kedua itu hal-hal penting yang bisa kalian cantumin. Yang ketiga itu hal lucu-lucu yang bikin orang itu bisa ketawa atau terhibur. Jadi aku saran ke kalian untuk dalam proses editing ini setidaknya kalian bikin atau kalian buat 3 menit awal supaya viewers kalian tuh nyaman untuk nonton kalian. 3 menit awal tuh setidaknya kalian usahakan supaya editing kalian tuh menarik gitu ya, 3 menit awal ini. Oke, kalau udah paham masalah editing video, sekarang kita lanjut ke tips yang ketiga. Oke, nah dalam tips yang terakhir ini atau yang ketiga itu aku mau kasih thumbnail kalian dan juga judul kalian. Jadi thumbnail sama judul ini sangat berhubungan. Kalau bisa bikin thumbnail yang menarik dan juga judul yang bikin orang penasaran. Karena dengan judul itu bisa menarik orang untuk melihat video kita. Bukan hanya dengan judul sih, dengan thumbnail. Dengan thumbnail itu bisa membuat orang menarik video kita. Dengan thumbnail yang menarik, dengan thumbnail yang penting, maksudnya penting itu apa yang ingin kalian sampaikan di dalam video itu kalian taruh di thumbnail kalian. Terus habis itu dengan sesuatu yang clickbait, tapi jangan clickbait banget ya. Nah,
bukan hanya thumbnail juga bersangkut pautan dengan judul. Jadi kalian harus bikin judul yang jelas. Ibaratkan aja kalian itu sebagai penonton atau orang yang ingin melihat video dalam YouTube. Kalian ingin lihat contohnya kalian ingin lihat cara memasak tempe gurih kayak gitu. Jadi ibaratkan aja kalau kalian tuh jadi orang yang ingin nonton video, apa yang kalian cari? Kalau seandainya kalian tuh bingung apa ya kira-kira, kalian bisa tanya ke orang-orang kalian, ke teman-teman kalian, tanya ke ibu-ibu kalian, tanya ke kakak-kakak kalian. Kak, kalau kalian mau bikin tempe itu kira-kira apa yang kakak cari di YouTube ya? Kata-kata apa yang kakak cari di YouTube ya untuk kalau kakak itu mau bikin tempe yang gurih, yang renah gitu. Jadi kalian bisa tanyakan. Nah kalau seandainya kalian pikir oh iya kayaknya itu cocok deh, kayaknya mungkin kebanyakan orang juga nyarinya kayak gitu, jadi itu bisa kalian gunakan untuk bikin judul dan juga thumbnail, bikin judul dan juga thumbnail dalam video kalian, karena itu sangat ngaruh banget judul dan thumbnail. Jangan lupa, ini adalah poin yang terakhir untuk membuat subscriber kalian bertambah dan juga viewers kalian bertambah 2 kali lipat. Oke, setelah 3 poin itu kalian lakukan, kualitas video, editing video, dan juga thumbnail dan judul yang menarik itu aku jamin 99% itu berhasil untuk membuat subscriber kalian bertambah dan juga viewers kalian 2 kali lipat. Soalnya aku juga gunain cara ini untuk menarik kalian untuk menonton video aku. Oh ya guys, jadi kalau seandainya kalian mau tanya ke aku tapi kayak masih malu-malu tanya di komen, itu kalian juga bisa DM aku di Instagram aku di sini ya, karena biasanya kalau di komen-komen itu kan banyak juga orang yang komen untuk subscribe balik ya gitu kan. Jadi mungkin kalian yang ingin serius bertanya untuk membangun YouTube, kalian bisa DM aku dan pasti aku balas dan juga pasti aku lihat, itu pasti, karena aku itu selalu like komen kalian di YouTube, selalu aku like dan juga selalu aku baca. Tapi ada 1 atau 2 komen yang ingin bener-bener tahu, yang lainnya ya makasih kak, video sangat bermanfaat, aku juga senang banget videonya bisa bermanfaat buat kalian, kayak senang gitu bisa memberikan sesuatu kepada kalian, jadi kalian ngerti. Aku juga senang kalau kalian tuh bisa mempraktekannya di dalam channel YouTube kalian. Satu lagi, untuk kalian yang ingin beneran tanya ke aku, gimana sih kak, gimana sih editing videonya gitu, nggak apa-apa, kalian bisa DM aku di Instagram aku, pasti aku balas. Oh ya guys, aku juga mau tanya kepada kalian udah belum upload video minimal seminggu sekali, atau kalau ada waktu lebih seminggu 3 kali, udah belum gitu ya? Karena percuma aja kalian selalu komen, belum kak, aku belum nambah subscriber, viewers juga nambah, tapi kalian nggak upload video, itu sama aja. Jadi kalau belum upload video dulu, minimal seminggu sekali atau seminggu 3 kali. Setelah kalian upload video, pertama upload video, kedua kualitasnya nih dibenerin gitu ya, ketiga editing kalian dibenerin dan juga judul dan thumbnail kalian dibenerin, itu aku yakin 9,9% subscriber kalian tuh pasti nambah dan juga viewersnya juga nambah, itu pasti, karena aku udah praktekin di channel aku ini, dan alhamdulillah sekarang subscribernya udah 150, kayak udah nambah banget teman-teman. Halo yang udah subscribe aku gitu kan, kayak aduh seneng banget. Apalagi kemarin di video aku yang terakhir itu, yang komen itu banyak banget, meskipun dijadiin bahan untuk subscribe aku nggak apa, terima kasih, aku suka banget. Sebenarnya kalian udah lihat video aku gitu, ternyata udah banyak banget yang lihat video aku, terima kasih teman-teman. Ada juga yang bilang wah masih muda tapi bisa menyampaikan atau memberi informasi, aku juga terima kasih, karena aku juga sama-sama belajar kepada kalian gitu ya. Nah, untuk yang terakhir aku mau kasih saran atau ingatkan lagi kepada kalian untuk konsisten gitu ya. Konsisten upload video, jangan konsisten untuk lihat-lihat aja, konsisten untuk upload video juga kepada channel kalian. Jangan cuma lihatin channel orang, tapi channel kalian juga harus diurus, upload video, kualitas dan yang lain itu tadi ya, juga harus kalian praktekkan gitu. Untuk kalian yang ingin tahu gimana cara aku edit video ini, kan bisa komen di bawah, kak bikin tutorial edit video gitu ya, nanti aku baca dan aku akan bikin tutorialnya, pasti
aku udah lama banget ingin bikin tutorial video ini, cuma aku pending dulu karena kemarin itu ada yang komen pengen maksudnya kemarin ada yang komen kalau dia itu nggak nambah, nggak berubah gitu subscriber dan juga viewersnya. Oke, untuk next video aku bakal bikin tutorial edit video dalam HP ya. Oke ya guys, jadi segitu dulu video yang bisa aku sampaikan. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian para YouTuber pemula. Dan juga jangan lupa komentar kalau kalian ingin tahu apa aja yang aku buat selanjutnya, atau kalian komen kurangnya ini nih kak, kurang jelas bicaranya, atau editnya kurang gini, bisa kalian komen di bawah, aku pasti baca dan aku pasti akan perbaiki di video aku selanjutnya. Dan juga jangan lupa like video ini kalau kalian suka video-video dari aku, dan juga jangan lupa subscribe channel aku supaya kalian tidak ketinggalan video baru dari aku. Bye bye, see you on the next video.